itulah kan Bapak sudah menubuatkan tuh di Yeremia 23:27. Iya, kamu cari orang Yahudi mana ada yang merancang melupakan namanya. Dia tidak akan bilang begitu betul nama Yahweh, dia akan bilang Adonai, atau dia akan bilang Elohim, atau dia akan bilang Hashem, atau dia akan bilang yang itu tadi, bukan yang Yahweh atau Yehova, enggak akan. Iya, justru kan Hashem itu artinya sang nama. Nah iya, tapi dia tidak menyebut kata Yehova. Ya Jadi nggak diganti apa-apa. kata Adonai atau Elohim, dia kan bilangnya begitu. Iya, kalau orang Yahudi Yudaisme kan seperti itu. Nah, kalau saya bukan masalah apa yang diperintahkan Yehova. Bapak. Bahkan di dalam perjanjian baru saja, para rasul tidak akan menyebut kata Yehova. Nggak ada para rasul menyebut kata Ada Yehova. autograf para rasul seperti itu, ada autografnya. Nggak ada di mana? Kamu tuh ngawur ini, kacau nih. Iya, bukan ngawur, kan kita mengikuti kehendak Bapak tidak ada dong. buktinya. Coba Kalau baca ada itu dulu bohong. 1 Tawarik 18. Kamu Satu autograf Tawarik 16 mana ayat yang 8. ditulis oleh para rasul yang ada kata Yehova? Aduh, kamu nih. Justru kan autograf para rasul itu kan nggak ditemukan. Loh, kalau nggak ditemukan, apakah berarti nggak ada? Apakah berarti ada? Iya, artinya kan nggak ada bukti para rasul mengubah nama Bapak YHWH Yesus Hamasiah menjadi Kurios Yesus Kristus, nggak ada buktinya. Literatur perjanjian baru Dan yang juga kan tertua LAI sudah itu mengubah adanya nama dalam bahasa YHWH itu Yunani. menjadi Allah. Tidak ada literatur tertua perjanjian baru yang menulis kata YHWH di sana. Jangan Manuskrip yang tertua itu kan abad keempat, yaitu Sinaiticus. manuskrip tertua itu salinan manuskrip kanon, Iya. kanon manuskrip. Tapi manuskrip yang tertua itu ada Perkamen, Kodex 101, Perkamen 101, P berapa itu nggak ada kata Yehova, itu sana nggak ada. Kamu nggak akan ketemu kata Yehova di dalam manuskrip tua yang abad pertama. Jadi namanya hilang gitu ya? Namanya Yotevav itu hilang gitu? Bukan hilang, mereka tahu namanya adalah Yehova. Tapi mereka boleh tidak nggak nama menyebutkannya diri di itu dalam bahasa diterjemahkan lain. jadi Allah? Enggak, tidak akan diterjemahkan ke bahasa lain. Kamu harus tahu aturan itu dulu. Nah, buktinya LAI menerjemahkan nama Yotevav menjadi Allah 290 kali. Makanya diterjemahkan Allah ke itu dalam menjadi bahasa nama diri. lain. Tidak akan disebut Yotevahe. LAI tidak akan menulis kata YHWH di situ. Iya, karena mereka menggenapi nubuatan Yeremia 23:27. Nggak ada hubungannya. Kamu nggak ada urusannya. Karena mereka merancang melupakan nama Bapa demi berhala. Nah, sampai dengan hari ini saya tahu, LAI tahu nama Bapak adalah Yehova. Iya tahu, Nggak ada tapi yang mereka lupa, mengganti saya nama tahu. Yotevav Sampai menjadi sekarang kita Allah. semua tahu. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang tidak tahu. Ya, tapi kan semua orang Kristen di Indonesia menyembah Allah jadinya. Tapi di satu sisi orang Kristen Iya, menghujat Allahnya nama namanya Allah. siapa? Allahnya orang Kristen namanya siapa? Allah itu nama diri, proper name. Siapa bilang Allah itu proper name? Itu Kamu nama belajar di sembahan mana, penduduk Mika? Mekah ya bangsa Arab. Kamu belajar di mana? Allah itu adalah proper name. Itu nama sembahan bangsa Arab, penduduk negeri Nggak Mekah. ada, kamu belajar dari mana? Yesus itu disebut Allah oleh orang-orang Kristen di Arab, makanya Muhammad kejang-kejang. Kita nggak mengikuti iman Kristen Arab, Mesianik Lu Arab. kok Kita memang Kristen mengikuti Arab, perintah kamu Bapa kan di surga. tanya bahasa Arab. Kalau kamu tanya bahasa Arab, ya kamu Kristen Arab. Kamu jangan campur aduk. Satu-satu fokus, kamu lagi baca bahasa Arab. Nama Orang Kristen di YHWH itu Arab, gimana sebelum pun, Muhammad lahir mau Arab. ceprot, menyebut Yesus adalah Allah. Sebelum Muhammad lahir ceprot, bergocol, oe. Orang Kristen di Arab memanggil Yahshua Al-Masihah adalah Allah. Makanya Muhammad kejang-kejang keluar Al-Maidah 72. Ya, la kafilah orang yang berkata Saya tidak bahwa mengikuti Yahshua Mesianik Al-Masihah Arab yang mengganti nama adalah Yotevav Allah. menjadi Allah. Ya itu terserah kamu, tetapi itulah fakta Iya, sejarah. kenapa iman kita berpatokan Itulah fakta kepada sejarah Arab gitu bahwa loh. Allah itu tidak pernah menjadi proper name, cuma kamu saja dan golonganmu Allah yang itu menyebut proper bahwa name, Allah nama proper name. diri. Siapa bilang Allah proper name? Kamu tanya seluruh dunia yang bilang cuma Itu nama golongannya kamu diri. saja karena maksa. Itu proper Karena name. kamu lagi maksa orang untuk percaya dengan kebodohanmu, Mikana. Karena di satu sisi orang Kristen menghujat Allah, tapi di satu sisi mereka menyembah Allah. Tidak ada orang Kristen yang menghujat Allah, Mikana. Nah, ini di captionnya Pastor Paul. Iya, saya tidak menghujat Allah. Saya berkata, iblis adalah Allahnya orang Islam. Yesus adalah Allahnya saya, ya kan? Iya, tapi LAI mengambil Tuhannya Islam, itu Allah. Siapa bilang? Lah, Siapa Allah bilang? yang diterima LAI itu Tuhannya Islam. Itu Siapa Tuhannya Islam. bilang? Kamu tahu bedanya Allah Nah, sama itu Tuhan memang- nggak? Coba karena- Allah sama Tuhan karena bedanya apa? LAI Saya tanya kamu, menerjemahkan Mikana. KBB. Mikana, Allah sama Tuhan bedanya apa? Gini Pastor ya, orang LAI menerjemahkan kitab suci dari Israel itu mengikuti kaidah KBBI. Nah, sementara di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan juga nama Tuhannya Islam. Ya, Jadi sekarang orang KBBI LAI jadi itu kitab mengambil sucinya Tuhannya kamu, Islam. begitu. Jadi KBBI menjadi patokan kebenaran begitu sekarang. Karena LAI menerjemahkan kitab suci itu mengikuti kaidah KBBI kan apakah LAI yang KBBI mengikuti menjadi patokan KBBI. kebenaranmu? Tapi LAI menerjemahkan berdasarkan KBBI. Siapa bilang? Loh, kok siapa bilang? Kan ada bukunya LAI. Nggak ada kamu. Kan ada Jangan penjelasan dari berkata LAI, mereka menerjemahkan di itu mana-mana nih, mengikuti lihat ya, kaidah kata Yehova. ejaan bahasa Indonesia yang Saya sempurnakan dan ajarin kamu mengikuti nih. Saya KBBI. ajarin kamu, Mikana. Nah, sementara Saya di ajarin kamu KBBI nih. Allah Saya adalah ajarin nama kamu nih, Tuhannya orang Mikana nih. Saya Islam. ajarin kamu nih. Saya ajarin kamu nih. Kata YHWH di dalam LAI, kalau ketemu Adonai YHWH, maka akan menjadi Adonai ALLAH huruf besar semua. Tuhan, Tuhannya kecil, ALLAH-nya huruf besar. Kalau YHWH Elohim, maka di dalam LAI akan menjadi TUHAN huruf besar semua, Allah. YHWH itu nama diri bukan? Jadi sejak kapan LAI berkata Proper name bahwa nggak? Tuhan itu adalah Allah? Nggak ada. YHWH, loh, ada itu terjemahnya tadi Habakuk 3:19 saya bisa tunjukkan 297 kali LAI mengubah nama Yotevav menjadi Tuhannya Islam. Kamu tadi nggak dengerin saya di LAI. Ini saya ulang yang kedua kali Yotevav ya. itu nama diri bukan Pastor. Saya ulang yang kedua kali ya.
Enggak, jawab dulu Pastor. YHWH Saya itu ulangi nama dua dia kali. apa Kamu bukan? dengerin dulu. Kamu kan nanya sama saya. Kamu nggak boleh ngajarin saya di sini. Kamu cuma S1, saya udah doktor. Kamu jangan sok-sokan ngajarin Ya saya di sekalipun sini. sekolah di Nggak samping urus, surga. kamu kalau jangan dia ngajarin saya nggak nggak suka Bapak, kamu ngajarin saya. Nggak Karena ada kamu seperti ilmunya itu. nggak ada sebanding dengan saya. Kamu tanya beda Tuhan sama Allah aja kamu nggak ngerti. Kamu tahu Allah itu bedanya nama Tuhan diri, dengan nama Allah kamu Tuhannya nggak Islam ngerti. itu. Coba bedanya Tuhan sama Allah apa coba? Tuhan itu bukan nama diri, itu gelar, itu jabatan. Sedangkan Allah itu nama diri, nama Tuhannya Islam. No, you're wrong. Itulah dia. Nih, coba You are still wrong. jangan pada celemongan. Jadi, ya Tuhan itu semua berasal dari kata Adonai dan Kurios. Kata Allah di dalam LAI semua berasal dari kata Elohim atau El atau Theos. Kamu tahu itu nggak? Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Bukan, nggak semua. Loh, nanti dulu kamu tahu itu dulu YHWH nggak? diganti menjadi Allah 297 kali. nanti LAI dulu, mengubah nanti. nama diri. Semua YHWH kata menjadi Allah Kan di dalam Pastor kan belum pernah lihat. LAI sudah Saya sudah selidiki terjemahan LAI 297 kali. LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, Tuhannya Islam. Suaranya nggak ada kok, Paul. Oh, suara ada. Ada suara. 297 kali. LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, Tuhannya Islam. Allah itu nama Tuhannya Islam. Suara Pak Paul hilang. Allah itu nama Tuhannya Islam. Jadi LAI itu mencuri Tuhannya Islam. Tapi di satu sisi orang Kristen menghujat nama Allah. Di satu sisi mereka menyembah Allah. Standar janda. Pak Paul, nggak ada suara Pak Paul. Nama diri itu tidak bisa diganti. 2 menit nggak ada suara. kamu Proper name nggak bisa diganti. kamu ada anak kecil keriting hitam datang ke rumahmu. Aku ini anaknya suami kamu. Terus kamu mau iya aja begitu, diiyain aja begitu. Nggak ada, kita nggak ngerti ceritamu, Pastor. Tadi suaranya hilang. Kau udah tahu ceritamu. Kalau ada anak kecil keriting hitam datang ke rumahmu, ngaku-ngaku anak suami kamu, terus kamu iyain aja begitu. Ceritanya gimana sih, Pastor? Kok jadi ada ceritanya mengurus suami? Loh, Gimana? ada anak kecil keriting hitam datang ke rumah kamu, ngaku-ngaku anak suami kamu iyain aja apa kamu selidiki dulu? Diselidiki dong. Nah iya sama, kalau ada orang Islam datang bahwa Allah itu nama Allah kami, nama Tuhan kami, kamu percaya aja begitu? Kita sudah selidiki, memang Allah itu Kamu nama Tuhannya selidiki sampai Islam. mana? Kamu sudah pernah ke Arab? Sudah Kamu sudah kamu sudah pernah pergi diselidiki. ke Arab? Allah itu nama Tuhannya Islam. Siapa bilang Allah itu nama Kenapa Tuhannya kalian Islam? ngambil Tuhannya Islam Nama Tuhannya gitu? Islam itu adalah Hubal. Loh, hahaha. Di dalam Al-Quran nggak ada hubal. Di dalam Kamu Al-Quran tanya nggak ada dokter hubal. manapun yang belajar tentang sejarah Arab. Di dalam kamu Al-Quran akan- saya sudah baca Al-Quran. Nama Tuhan mereka adalah Allah, bukan hubal. Bukan. Ya, kalau kamu Jadi bilang LAI mengambil Tuhannya Islam, Nah, Allah tadi gitu. saya bilang sama kamu, ya semua kata Allah dalam LAI berasal dari kata Elohim, El atau Theos. Kecuali kalau AL, LAH huruf besar semua. Tadi kamu nggak dengerin. Kamu tuh belajar belum tuntas nih karena. Tapi kamu mau ngajarin saya yang dokter. Kamu S1 saja saya nggak tahu udah selesai atau belum kamu tuh. Ya makanya ajarin saya Ya, setan tapi sama kamu mau ngajarin Pastor. saya. Nah sudah saya YHWH ajarin itu kamu nama dengerin, diri kamu mau bukan. ngajarin saya repot saya. Ya Kamu makanya saya diajarin, tanya kamu sama banyak dengerin tapi kamu bantah terus. Saya kasih saya tahu mau tanya kamu sama di Pastor. LAI. YHWH itu nama diri apa bukan? YHWH itu adalah nama diri. Ah, bisa nggak nama diri diganti-ganti, diubah-ubah jadi Tidak Allah? boleh dirubah. Nah, buktinya LAI 297 kali mengubah nama YHWH menjadi Allah. Saya bisa Tidak tunjukkan dirubah. ayat-ayatnya. Tidak dirubah. Saya bisa tunjukkan. Saya tunjukkan Itu ayatnya. bukan dirubah. Lah, buktinya di LAI ada 297 kali LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah. Penulisan kitab suci di seluruh dunia. Kalau saya tunjukkan bagaimana, Kamu Pastor? buka Alkitab di seluruh dunia, semua kata YHWH akan diterjemahkan menjadi kata LORD dalam bahasa Inggris huruf besar semua atau GOD huruf besar semua. Kalau di Indonesia LAI menerjemahkannya TUHN huruf besar semua atau ALLAH huruf besar semua. Kalau di Jerman akan menyebut dengan kata HERR huruf besar semua atau GOT huruf besar semua. Jadi itu namanya diganti. Wah, kamu kalau itu namanya kamu. Iya, saya sudah tunjukkan dosenmu data. siapa sebodoh itu milik anak. Saya sudah diselidiki. Ini bukan dari dosen saya, ya. Saya menyelidiki kitab suci. Apalagi lah, kamu sekolah Alkitab Ada judulnya buat apa? 297 Juga kamu kali. ini. Coba saya ulangi 297 kali LAI mengubah nama YHWH menjadi Allah, nama Tuhannya Islam. Bukan cuma LAI Makanya saja, King Allah James itu pun menjadi nama mengubah. diri. King James juga mengubah ya Alkitab ELB 71. Kita di sini membahas Alkitab nama Delu juga. Allah. Ya, memang seluruh dunia mengubah kalau namanya. Itu berarti King James dirubah gitu, Pak. Kata-kata Yehova diganti kata Lord Ya, begitu. makanya sekarang King James Version sudah menyadari kesalahannya sehingga ada RNKJV. Di situ sudah nama Bapa di situ, tidak diganti. Tetap YHWH, Juga Yeshua kamu. demi saya Elohim enggak diganti. Ada. Jadi Ya, benar. King James Version sudah menyadari kesalahannya sehingga menerjemahkan dengan benar. Tidak ada. Alkitab di seluruh Oh, ada dunia. dong RNKJV. Di sini RNKJV nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya, Pastor. Makanya RNKJV nih ya. RNKJV, Restore Names King James Version. kelasnya sama dengan Tetap punya kamu. Elohim. Ya. Kemudian juga YHWH tetap YHWH nih, lihat tuh. YHWH Elohim. Enggak ada diganti lagi jadi God di situ. Kelasnya itu sama Udah dengan menyadari punya kesalahannya. kamu. Nggak ada. Udah bertobat dia. Nggak ada. Itu kelasnya itu gara-gara kumpulan orang-orang seperti kamu. Ya, kamu cerita Pastor, kita seluruh dunia. 297 kali LAI mengubah. Selama 2000 tahun Alkitab, kamu tidak akan menemukan kata YHWH di dalam Alkitab manapun kecuali di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian manapun, kamu tidak akan menemukan kata YHWH sekalipun dalam bahasa Ibrani kecuali yang bikin adalah orang-orang macam kamu.
Nggak ada. Oh, jadi di bahasa Ibrani pun nggak ada nama Yahweh kayak gitu. Nggak ada. Di dalam Alkitab Jadi nama perjanjian Bapak baru. di surga itu namanya siapa? Dengar dulu. Kamu rocos terus nih, kamu nggak dengar yang Jadi saya nggak punya ngomong. nama. Nah, dari tadi kamu nggak dengar. Saya tadi bilang apa? Alkitab bahasa Ibrani, perjanjian baru, tidak akan kamu ketemu kata Yahweh. Oh, jadi nama Yahweh itu dari mana? Loh, bukan masalah nanti dulu, tidak akan kamu ketemu. Mengapa? Ya, dari Karena itu mana adalah nama terjemahan Yahweh dari itu? Yang terjemahan. artinya lihat paku, lihat tangan, lihat paku. Yang artinya adalah lihat paku, lihat tangan. Itu dari mana? Kata Yahweh itu adanya di Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani. Ya, artinya nama Yahweh itu nama siapa? Loh, itu nama Bapak. Nama Bapak. Iya. Nah, boleh nggak nama diri Bapak diganti-ganti jadi nama Allah, jadi Kurios, jadi Itu Theos, bukan kah, jadi diganti, Gad kah? itu namanya Kan nggak mereka boleh toh? menghormati. Karena ada ayat jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lalu Justru orang itu sangat Yahudi, sembarangan mengganti enggak dong, nama. Gimana sih? Loh, contoh nih nama pastor kan Paul Zhang. Nah, saya panggil jadi Sipol Jong. Itu namanya dong, kamu ngubah. artinya aku- Itu namanya kamu ngubah. Iya, itu dia mengubah. Begitu pula ketika nama tetapi Yahweh kata diganti Paulus, jadi kamu sebut Kurios. kamu sebut saya beliau. Maka kamu menghormati namanya. Apakah Yahweh? Nah, kalau kamu kata Yahweh, Yehova kamu ganti Yahweh, itu namanya kamu ngubah tuh. Lah bacanya kan Yahweh. Secara Siapa akademis kan bilang? memang bacanya Yahweh. Siapa bilang Yahweh. bacanya Yahweh? Kamu belajar dari Oh, ya mana? udah bacanya yang benar yang bagaimana? Yang benar Bacanya yang benar Yehova. bagaimana? Yang benar Oke, Yehova. bisa nggak nama Yehova diganti menjadi Allah? Sekarang saya tanya kamu, nama bapak kamu tuh Yehova atau Yahweh? Ayo lo. Oke, saya ikuti alurmu Yehova. Oke, Yehova. Namanya tuh Yehova. Ya. Kamu jadi ikutin Ah, nama bapak Yehova, itu Yehova oke. atau Yahweh Yehova dulu nih. bisa nggak diganti Aduh, menjadi kamu Allah? nggak jujur nih. Kamu nggak Yehova jujur bisa nih. ganti nggak menjadi Saya Allah? tanya sama kamu dalam komunitasmu, Ah, nama nggak bapak berani itu jawab, Yehova atau Mas. Yahweh Pastor nih. Paulus. Satu-satu yang jujur dulu, kamu nggak jujur karena kamu sedang menista nama Sang Bapak itu yang Maha Suci dengan Yahweh. Justru Yahweh, ketika Yahweh. mengganti Kenapa nama kamu nggak Bapak bilang Yahweh Yahweh sekalian? Ayo. menjadi Kurios, Nah, iya, nama menjadi Yehova Allah, itu. menjadi Gad, itu adalah penghujatan. Nah, itulah salahnya kamu. Kalau kamu bilang Paulusan jadi Pauluson, kamu namanya menghina saya. Iya kan? Makanya Mikana pastor jadi nggak Mikontol, mau. itu namanya saya menghina kamu, Mikana jadi Mikontol. Tapi kalau kamu berkata Ya, Yehova itu jadi dia, Yahweh, kan. itu namanya menghina. Ya udah sama dengan menghina dengan diganti Yehova menjadi nama tidak boleh ketuhanan diganti namanya bangsa-bangsa. jadi Yahweh. Tapi kalau kamu berkata Paul, kamu panggil saya Tuan, kamu namanya tidak menghina saya. Kamu panggil saya Paul, kamu jangan manggil nama Paul, manggilnya Sang Nabi. Kamu tidak menghina saya. Iya, ketika di Jadi kamu Telah- kalau ilmu. kata mengubah, kamu sendiri tidak tahu arti kata mengubah dengan menghormati. Nah, itu Ya, celaka mengubah sekali dong. kamu ini. Ya, Kalau harusnya ada orang diganti manggil- jadi nama Oh ya, Allah, saya nama ini sesembahan, namanya orang Paul, Islam. anak saya manggilnya Papa. Itu bagaimana Menghina apa itu? enggak? Anak saya manggil saya Papa. Anak saya Bukan. tidak pernah manggil nama saya Paul. Menghina enggak itu? Kacau kali kamu pikiranmu, Mikana. Itu namanya Coba saya bukan tanya sama kamu, mengubah, anak itu saya, memanggil anak saya jabatanmu. memanggil saya Papa. Apakah anak saya mengubah nama saya? Kacau sekali Oke. pikiranmu, Mikana. Bukan, emang namamu Papa? Nama saya Paul. Ah, kalau dipanggil Papa itu kan dipanggil jabatanmu, dong gelarmu Anak atau saya tidak pernah hubungan memanggil sebagai saya orang tua. Paul. Anak saya sekalipun dalam hidupnya tidak pernah manggil saya, Paul, nggak pernah. Kamu kurang ajar manggil bapakmu Yahweh, Yahweh, Yahweh. Contohnya kamu Oke. jadi anak kamu manggil bapakmu Yahweh, Yahweh, saya anaknya sendiri. Kamu coba pakai Baik, otakmu. kalau namamu Anak si Paul saya kan? tidak pernah manggil saya itu Bapak Paul, nggak pernah, Papa. Kalau ada orang Iya. manggil saya Papa Paul, berarti dia anak tiri atau anak mungkin dari mana yang saya adopsi. Kalau kamu bilang Bapak Yahweh, berarti kamu lagi diadopsi itu. Atau Itu nggak namamu kan jelas. Paul Jang. Kalau saya panggil Pipa Jangkrik, itu kalau namanya aku kamu sudah mengubah namamu nama nggak? saya. Itu namanya kamu mengubah nama Jadi saya. Yahweh diganti jadi Allah, itu bagaimana? Itu benar. Oh, gimana sih kamu? Kacau sekali Enggak pikiranmu. konsisten. Sementara Nggak Allah itu konsisten. kan nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bahasa Siapa Arab. bilang? Kenapa nama? Nah, inilah masalahnya Yahweh dengan diganti orang-orang menjadi kaya Allah? kalian. Ada orang mengklaim katanya Allah itu nama, kamu diain aja. Kamu tidak belajar etimologi kata. Kamu nggak Allah ngerti. kan sudah pikiran kamu mengubah belum nama nyampe. Yahweh menjadi Allah. Allah itu adalah sebuah title, Loh, sebuah ketika nama gelar diri bagi diganti sesuatu. menjadi Allah, itu kan artinya Allah itu jadi nama diri dong. Sama orang Inggris, YHWH diganti nama God. Lalu salahnya di mana? Itu Kacau memang kali salah. pikiranmu. Makanya King James Version kan sudah sadar, sudah itu bertobat. dia. Lalu salah kan ya. Lalu seluruh Alkitab di dunia ini salah semua begitu 2000 tahun. Karena memang dunia kan sudah menggenapi nubuatan Bapak Yeremia 23:7. Salah. 2000 tahun seluruh dunia Alkitab Kristen tidak menyebut kata YHWH itu langsung YHWH. Ya, semuanya menyebut God, God, Her, atau Allah di Indonesia, atau di Cina itu jadi Tian. Otak kamu ini sinting sekali, Mikana. Kamu belajar di mana? Kamu mengajar Jadi- saya doktor teologi. Kamu kalau di kelas saya, Ah, kamu gini, masih gini. TK, Mikana. Kamu tuh baru Oke, TK. gini, kalau kelas Pastor. saya. Anak saya aja lebih pintar dari kamu, SMA kelas 3. Pastor. Kacau kali kau ini. Ya, kalau kamu bilang saya menghujat namanya jadi panggil Yahweh, berarti Allah ini juga menghujat. Karena di belakang kamu sini ternyata Tuhan itu dari nama Yahweh. Iya, Berarti Allah juga menghujat. LAI salah. LAI Oh, tidak menghujat. gitu ya. Oleh LAI menghujat salah. juga ya. Tidak menghujat, Loh, LAI salah. Ketika LAI mengatakan di sini Tuhan itu adalah Yahweh, kamu bilang salah. Tadi Tidak. kamu bilang saya LAI menghujat. itu Gimana salah. sih? Enggak konsisten LAI itu ini. salah. Kalau kamu Nah, menghujat. Kalau kamu menghujatnya menghujat. gimana saya menghujatnya? Karena Nah, kamu sembarangan bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kalau LAI karena itu menuliskan namanya. itu sebagai keterangan. Sama anak kamu manggil Mikana, Ya, itu Mikana, kan- Mikana, Mikana, itu kan nama yang, kamu namanya kan, menghujat itu. kan yang berfirman kan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh. Anak kamu berfirman manggil adalah Mama Bapak Mikana Yahweh yang begitu. mulia, yang agung, Nah, sang iya, pencipta. anak kamu manggil kamu Mama Mikana begitu. Mama. Kacau Ya, sekali nggak kamu masalah, di karena itu kan otaknya. namaku.
Nah Ya, iya, nggak pas, karena nggak kamu masalah. Mama Mikana begitu. Ya, ya dong, masa benar dipanggil kamu jadi bukan adopsi itu. masa dipanggil jadi Ani? Tapi tidak Masa ada dipanggil jadi anak Ani? saya Papa Paul. Masa dipanggil jadi Ani? Papa Paul nggak ada. Masa dipanggil jadi Ani? Tidak Kan nama saya Mika, ada masa anak dipanggil jadi saya Ani? manggil saya Papa Paul. Kalau Ya, masa dipanggil jadi Mama Ani, Mama Ani? berarti itu anak adopsi. Masa dipanggil jadi Mama Ani? Iya kan? Masa Nah, iya, dipanggil berarti jadi anak Mama kamu Ani? adopsi itu anak adopsi semua itu kamu. Ya itu. iya, kan pasti Oh, iya, dipanggil Mama benar, Mikana makanya dong. nggak Masa ada jadi anak Ani? anak Kan nama saya Mikana. Kamu itu anak Iya, adopsi kenapa semua manggilnya rupanya? anak kamu manggil Iya. kamu Mama Mikana. Anak kamu yang asli mana? Ya iya coba? dong, karena saya Anak kamu yang asli mana? Ya karena coba? saya Mikana namanya. Ya, anak kamu yang asli mana? Loh, Coba karena nama anak saya kamu dulu Mikana. manggil kamu Mama Mikana begitu. Ya karena saya Mikana. Nah iya, Ya anak panggil kamu Mikana manggil dong, kamu Mama Mikana. begitu. Masa panggil Mama Ani? Nah iya pertanyaan sepele. Mana Terus kalau anak Paus kamu Pastor manggil masa kamu Mama dipanggil jadi Mikana atau Papa Mama? Papa Jangkrik. Namamu diganti jadi Jangkrik, Papa Nggak ada, Jangkrik, anak Papa saya Jangkrik. tidak Kan manggil Papa saya, Paul nama saya Jangkrik. Paulus, apalagi Ya manggil kan? Jangkrik, nggak berani anak saya. Kalau ditanya nama bapakmu siapa? Tidak ada anak saya Kalau ditanya sama tidak anakmu, ada anak saya. berarti nggak tahu. Tidak ada. Berarti Anak saya anakmu nggak manggil tahu saya Paul, nggak namamu. Berarti Tidak berarti ada. anakmu Nah, tidak tahu ini namamu. Kamu bukan literal ini. Kamu ini nggak Berarti nyambung nama- ngomong. iya, berarti Kamu ini anakmu ngomong tidak nggak tahu nyambung. namamu siapa. IQ-nya kamu kayak orang Islam 69 nih karena. Berarti anak-anak pastor tidak tahu namanya siapa? Tidak ada. Nggak tahu. Tidak ada. Kamu dengar Jadi baik-baik. ketika kita jumpa sama anak pastor, kita tanya nama bapakmu siapa? Terus dibilang Tahu. dari si Poljang atau apa si Paul Nggak ada Jangkrik? bilang Poljang, nggak ada. Cuman kamu aja yang begitu karena Paul IQ-nya Paul kamu. Jangkrik. Kamu Kan bilang nggak mungkin Paulzang kasih aja tahu kamu Paul nggak Jangkrik, kan bisa tetap coba. Paulzang. Nah itu tanda bahwa pendidikan Iya, kamu pasti kamu dikasih nyebut tahu nama Paulzang, bukan saja jadi kamu nggak si bisa. siapa si Pipa Jangkrik toh. Nggak ada. Anak saya Oke. tidak akan memanggil seperti itu. Nama diri itu nggak bisa diganti-ganti, Tidak ada pastor. anak saya memanggil Adik mau saya apa? Jadi, Paulzang atau Paulus. Kalian itu di satu sisi Nah, iya, menghujat karena Allah, kamu di satu sisi berbeda. kalian menyembah Nah, Allah. itulah, makanya kamu Ah, ngotot bahwa Allah itu nama konsisten namanya dong. orang Arab. Oh, Lalu ada awal- orang ngaku anaknya suami kamu yain aja namanya bodoh. Banyak Kamu orang banyak Islam belajar. menghujat nama Allah, Ya kan? tapi di Itulah satu sisi sebabnya mereka saya sebut orang kayak memuji kalian ini atau adalah menyembah orang Allah. kadrun, Kristen kadrun yang bodoh, nggak mau belajar. Kamu belajar di STT, Loh, kamu nggak dipakai ilmunya, Pastor malah jadi Paul yang kacau kamu kadrun. ini. Kalian tuh menyembah Wah, kamu sembahan ini bangsa malu-malu Arab, alma mater kamu penduduk ini, Mekah. Mikana. Kamu Kalian malu-malu menyembah alma sembahan mater negeri kamu Mekah, nih. ilah bangsa Arab. Kacau nih kamu nih Mikana nih. Ayo kamu Bukan belajar saya yang dulu di kadrun, Hadios. pastor. Kamu belajar dulu Bukan di saya Hadios. yang kadrun. Ya makanya Yang menyembah Allah itu yang kadrun. Belajar dulu di Hadios. Kalian kan menyembah Allah, hasil terjemahan LAI. Untuk membedakan ya kata Allah. Lah, kok saya yang dibilang Tuhan. kadrun? Sementara kalian masih panggil-panggil Allah sesembahannya Islam. Kamu kadrun, otak kamu otak kadrun. Loh, IQ saya kamu aja rendah nggak sekali, menyembah Mikana. Tuhannya Islam. Tuhan Sementara Islam kalian siapa? menyembah Tuhannya Islam. Tuhannya Islam siapa? Allah, Allah, Siapa Allah bilang? Tuhannya. Sama dulu. Mana? Loh, siapa bilang itu Mana di Al-Quran ayatnya? mereka namanya Mana Allah. ayatnya? Di LAI juga namanya Allah. Kacau Mau juga masuk kamu. nih garaman nggak pinggir jalan. Kacau juga nih kamu nih. Di mana saya kacaunya? Jangan gitu Di dong. mana ayatnya di dalam Al-Quran nama Tuhan Islam itu adalah Allah? Yang nama Tuhan mereka Allah. Ya mana ayatnya? Bahwa Ya, saya sendiri, Tuhannya saya sudah adalah baca. Allah. Seperti ini di Alkitab ini. Nama Tuhan mereka Allah. Namaku adalah Yehova. Ya, di Alkitab ada tuh namaku adalah Yehova. Di mana ayatnya di dalam Islam bahwa nama Allah adalah nama Tuhan Ya mereka makanya adalah baca Allah. Al-Quran dong. Masa nggak pernah Kamu baca? sudah baca Al-Quran. Ya, saya sudah pernah Ini, baca. Kamu baca di mana? Iya, di situ banyak nama Allah di situ. Karena ini di mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Tuhannya Islam ngaku bahwa namaku adalah Allah? Nggak ada. Kacau juga nih kamu nih karena otaknya. Kamu belajar dulu nih. Iya, pastor itu saking benarnya menyembah Allah. Itulah sebabnya Ya. kamu tidak berbuah hidupnya. Akhirnya cuma jadi biang Nah, gosip sekarang- nggak karu-karuan. Kalau saya Saya nggak pernah menggosip, pastor. Justru kalian semua itu Kristen menggosip dia tuh semua tuh. Upload di TikTok itu. Saya tanya, Menggosip, saling memenjarakan, saling membidakkan. Lihat tuh. buahnya. Mana buah dari kamu nyebut-nyebut kata Yahweh itu? Yahweh Nah, kali ya. pastor juga pasti gitu tuh. Padahal pastor kerjanya menggosip. Mana? Saya berbuah jelas. Pastor jangan gitu dong. Buahmu Jangan mana? berbalik Buahmu sendiri mana? tangan. Buahmu Kalian menyebut yang Yahweh, menggosip. Yahweh itu mana? Yahweh, Yahweh begitu mana? Yahweh, Nah. buahmu mana? Nggak Kan nggak ada. harus saya pamerin toh. Loh mana pamer Kalau memang pastor nggak kan ada. sedikit pamer-pamer. Nggak ada. Bukannya nggak dipamer memang nggak ada. Nggak ada yang bisa kamu tunjukkan buahmu untuk mempertanggungjawabkan semua pengajaranmu. Kalau saya jelas ada buahnya, clear. Buahnya apa? Buah menggosip. Kok buah menggosip? Mana ada buah menggosip? Ya kan pastor juga menggosip kok, sering menggosip. Siapa bilang menggosip? Pak pastor kan merasa sok suci padahal menggosip juga. Kok merasa sok suci? Memang saya suci, kok sok suci? Saya suci hidupnya. Kenapa nggak suci? Saya kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kenapa tidak suci? Kalau kamu merasa nggak suci, ya itu salahmu sendiri. Kalau saya sudah suci, saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, tuh kan menyembah Allah toh. Oh, iya dong. Yang kadun siapa coba? Yesus adalah Allahnya saya. Yang kadun siapa? Ah, yang kadun siapa? Ya. Sementara saya Yesus tidak mau lagi sebut adalah nama itu. Allahnya Saya tidak mau lagi sembah Ya. menyembah Saya sembah menyembah Mekah, Allah yang tidak bahasa bernama Arab. Yesus, maka buah saya Nah, tuh jelas. kan? Sementara kamu nyembah Tapi Yahweh, Kristen buahmu tuh udah menghujat jelas. Allah. Kamu nyembah Kristen Yahweh, menghujat Allah, tapi panggil Allah. buahmu udah jelas. Kalau saya menyembah Allah yang bernama Yesus, buah saya jelas. Buah kamu apa, Mikana? Siapa yang abu-abu pastor? Buah kamu apa? Di satu Buah kamu sisi nggak ada. pastor Kamu menyembah kotor-kotor, Allah. kotor-kotoran, mau Di pinter-pinteran. Kristen Kamu cuma menghujat anak nama kamu Allah. debat sama Ini dokter. gimana Kamu sih? S1 aja mungkin kamu belum lulus kali. Ya Pastor kan, coba kamu sadar debat sama Pastor. Di saya. satu sisi Wah, pastor bilang, memanggil dosenmu tadi Allah. ketemu sama saya, minta Di satu maaf kalau sisi debat di sama saya, Kristen dosenmu itu. menghujat nama Rektormu Allah. sekalian Ini itu yang gimana di sih? STT kamu mungkin kalau ketemu saya Abu-abu minta itu maaf pastor. sekali. Aduh, kamu ini lo nggak ada buahnya, kamu mau debat sama saya, mau ngajarin saya. Pastor Kacau di juga satu otakmu ini. sisi, di satu sisi Nggak ada, kamu memanggil cari Allah. buahnya, kita tunjuk aja Di buahnya Kristen aja. menghujat nama Ya kan? Allah. Dibilang Ya kan? Allah itu iblis. Lalu
di mana buahnya kamu jangan minta kamu abu-abu, bilang Yahweh, Yahweh, Pastor. Yahweh, Yahweh. Lalu yang benar di mana? Apa buktinya bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang benar? Nah, Udah pastor, ini bukan adalah masalah ini juga, adalah kamu nggak pergi bisa dalam jawab saya, kamu kebenaran. membedakan Tuhan dengan Allah aja kamu nggak bisa. Loh, Saya barusan pastor memanggil-manggil Allah loh. Allah aja kamu nggak Katanya bingung. Allah sudah menyelamatkan pastor.
Tapi di caption Allah itu iblis. Ini macam mana kayak gitu, Pastor? Iblis adalah Allahnya orang Barusan. Islam. Yesus adalah Allahnya saya. Kamu baca Kan itu aja kamu itu nggak mengambil ngerti. Tuhannya Islam. Nah, itu aja kamu nggak ngerti bahwa iblis itu Allahnya Islam, itu Yesus mengambil Allahnya Tuhannya saya. Islam, itu Nah, Allah kalau itu. Yahweh itu apanya kamu lah? Yahweh itu apanya kamu? Lebih bingung saya. Kacau juga kamu ini. Iya kan? Ya bingung kan? Pastor, Yahweh jangan apanya gitu kamu dong. coba? Coba Yahweh Allah itu yang apanya kamu menyelamatkan coba? Pastor. Tetapi di Yahweh satu itu sisi apanya bilangnya kamu? itu Yahweh itu iblis. apanya kamu tetangganya kamu? Yahweh itu. Kacau juga kamu. Sang pencipta, sang juru selamat. Yahweh sang pencipta, sang juru selamat. Nah, kalau bilang Yahweh, berarti itu apa? Sang pencipta, kamu manggilnya apa? Barusan Pastor mengatakan yang menyelamatkan Pastor adalah Allah. Allah yang bernama Yesus. Di satu sisi Allah yang Pastor bernama mengatakan Yesus. Allah itu iblis. Jadi yang mana yang benar, Siapa bilang Allah Pastor? itu? Kamu bisa baca nggak itu? Coba kamu bisa baca nggak itu? Lah itu kan Kamu Allah. baca aja, kamu gak ngerti. Aduh, kamu Loh. saya ini Ya orang Belanda, tapi ampun. bahasa Indonesia saya lebih bagus dari kamu. Kacau juga kamu ini, Pastor, Mikana. itu Kamu terjemahan baca bahasa LAI Indonesia yang dulu ada benar. Allah. Kamu bisa, Itu nama coba Tuhannya baca, coba, Islam. coba kamu baca itu yang benar itu. Itu nama Tuhannya Islam. Kenapa Aduh, kalian kamu sebut coba Tuhannya baca yang benar Islam? dulu. Kamu baca, Kalian tidak kamu punya belum becus, Tuhannya. Kamu ini orang Indonesia, Tapi tapi bahasa kalian ambil Indonesia kitab kagak suci dari becus kamu. Israel. Kacau juga Tapi kamu semua ini. Tuhannya Coba Islam. dulu sana, yang benar. Gantian, Mikana. Aduh, Mikana. Kalian Mikana. itu ada ambil kitab tulisan suci jelas dari Israel, begitu. tapi kalian curi Tuhannya Islam. Tapi di satu sisi kalian menghujat Islam. Ya udahlah. Ini yang mana kalian ini abu-abu kalian ini? Mikana, kamu itu belajar dulu yang benar. Gantian. Dah, Siapa mau? boleh ngomong nggak nih? Gantian. Boleh, story silakan, story. Udah aku Pastor, aku mau turun, aku mau live sendiri. Iya, kamu sana sendiri, sampai undang-undang kamu kesini juga masuk sini nonton-nonton. Kan Iya Pastor yang jampak saya naik ke Loh, atas. kamu maka saya datang naik. daripada kamu ngintip-ngintip, saya masuk ke sini, ya kan? Kamu ngajak saya debat, kamu bahasa Indonesia, kamu kata becus. Kamu live, kamu Kan Pastor sudah berapa yang banyak jampak udah orang saya kamu sesatkan naik. di kana. Saya kan nggak ada Sudah. minta naik. Ya sudah gini, ya udah saya remove kamu aja deh kalau Tadinya gitu. Jadi kamu jangan sampai menyesatkan orang. Buah kamu udah ada, akhirnya ribut tok di tempat kamu. Tadinya kamu bagus, sekarang kamu jadi jelek sekali. Kamu debat sama saya, kamu bahasa Indonesia saja, membaca iblis adalah Allah Islam. Kamu bilang Allah Islam adalah, kamu bilang bahwa Allah adalah Allahnya Islam. Namanya kacau sekali kamu pemikirannya kamu. Bahasa Indonesia kamu diluruskan dulu nih kanannya. Oke, Saya nyambung ya, Pastor. boleh story. Nyambung ya. Ya. Kacau nih orang Mikana ini makin lama makin sesat ya. Ini makin sesat ya. Jadi dia cuma bisa ngerasani orang-orang ya. Ada saling fitnah sama orang, nggak ada buahnya. Aduh, saya dengar juga hidupnya juga nggak baik. Oke, gimana history? Kita nih mau close karena saya sebentar lagi mengajar ini history. Oke ya, jadi saudara, arkeologi itu penting ya. History itu. Oke, ini saya copot dulu ya. Ini karena kita mau live, saya mau mengajar sebentar lagi. Ya, jadi gini, arkeologi itu penting. Definisi kata itu penting. Ya, arkeologi itu penting, definisi kata itu penting, etimologi kata itu penting, terminologi itu penting. Ya, ini dalam serial selama berapa hari ini kan saya cerita kesalahan-kesalahan dalam berapologetika. Ya, kamu membedakan kata Tuhan dengan Allah aja nggak ngerti. Kata Allah saja kamu ngotot katanya itu Allahnya namanya sesembahnya orang Islam. Padahal orang Kristen sebelum Muhammad lahir ceprot sudah menyebut Yesus Allah. Masih nggak percaya, kan kacau ini. Lalu dia masih mau percaya bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Kacau sekali ini orang. Arkeologi itu penting. Tidak ada arkeologi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani dan menyebutkan kata Yehova. Masih mau ngotot. Nah, ini makanya saya bilang kafir Mikana ini. Kamu jadi goblok ikut Mikana lama-lama. Makanya saya bilang beberapa hari terakhir ini ya, beberapa bulan. Mikana dulu bagus, tapi gara-gara ikutan Yahweh jadi kentir Mikana itu ya. Jadi compong, ya kan? Mikana sama Edith itu sama sekali 3 uang sama compongnya. Ya kan? Sama sesatnya sama compongnya ya. Ya kan? Kenapa? Karena tidak mau belajar. Sok-sokan, lalu mau ngajari saya dokter teologi ya, kan netan. Saya belajar teologi bukan cuma di Indonesia, saya juga belajar di Haifa University. Lalu kamu mau bilang lebih pintar dari saya? Waduh, saya tanya buah kamu apa? Nggak ada, buah dada, buah sakar aja kagak ada. Kacau juga. Nah, anaknya ternyata adopsi Mikana, manggil mamanya Mama Mikana. Kacau juga ini orang, manggil mamanya Mama Mikana. Anak saya nggak ada manggil saya Papa Paul, manggilnya Papa. Kalau ditanya namanya siapa? Paul. Berarti apakah anak saya tidak tahu nama saya? Tahu dong. Dia manggil saya Paul. Ditanya ngotot sendiri, ditanya nggak mau jawab, nanya terus. Itulah ciri khas Adrun. Ya, aduh, dah. Mikana sudah saya blacklist ya, sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Mikana ini sudah makin lama makin menyimpang, makin aneh. Ya, itulah sebabnya saya berhenti, sudah nggak pernah support Mikana lagi. Karena pengajarannya makin lama makin edan. Oke ya, aduh Mikana sayang sekali ya. Rusak lah ya negara Yahweh itu. Oke, kita akan sudahi rumah kita karena saya harus mengajar ya. Mikana karena saya kamu ikutlah dulu kelas-kelas saya. Ya, baru nanti kamu pinter. Ya. Saya Dr. Joseph. Salam. Memang harus tetap kokoh di dalam iman. Jangan terpengaruh sedikit pun dengan ajaran mereka
Dan sekarang Anda tahu bagaimana Syria, anak dari Hafiz al-Assad, Hafiz Asad, Azab, udah biasa ngomongin azab, sekarang kabur ke Syria, pemberontak menang. Nah, dalam keadaan seperti ini, Israel harus segera mengambil alih wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh Asad dan tentaranya. Nah, para pemberontak itu tidak memiliki apa-apa. Dia hanya menang sebentar, dan Israel masuk, hujani dengan hujan besi, hujan timah, habis nanti. Akan terwujud Israel Raya, di mana Syria, Lebanon itu dikuasai Yordan, semuanya harus diambil. Nggak ada cara lain untuk menguasai, mengembalikan Israel Raya. Jadi jangan bukan hanya tepi barat saja, ambil semuanya. Kalau saya akan tangan besi di situ. Udah, mereka yang anti, benci, toleransi dan damai, habisin. Karena mereka tidak akan melahirkan orang yang baik kecuali kebencian demi kebencian atas sebuah akidah itu, atas sebuah ajaran yang tidak pernah membawa kedamaian. Nah, selamat Israel Raya. Oh, Abi ini ya menentang, bukan menentang. Apa yang dikatakan Alkitab akan terwujud. Israel Raya akan segera hadir. Gak usah dengar itu Indonesia mau ngomong apa kek. Apalagi si Habib itu hanya ngomong doang, dan dia menggunakan kesempatan untuk mencari donasi. Mari kita ini buka pendaftaran, bayarnya segini. Nggak usah, itu bukan urusan Indonesia, itu urusan, biarin aja teman-temannya sendiri. Mesir, kalau Irak mau bantu silakan Irak, Arab Saudi, Yaman, silakan bantu, akan hancur semuanya. Negara-negara yang tidak suka damai itu akan hancur sendiri. Itu yang perlu saya katakan kepada Anda semua, ya. Nggak pernah menang, ya. Nah, sekarang ini ada channel baru, mulai pansos dengan mengambil nama saya untuk dinaikkan subscribe dia. Tidak ada cara kecuali memfitnah Saifuddin Ibrahim. Nah, ini yang saya maksud, bukan ngomongin politik. Turunan Hafiz al-Assad lari terkentut-kentut cari suaka politik di Uni Soviet. Ya biarin aja. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa melihat video saya, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menunjukkan videonya sang penghujat Islam, sang penghina Islam, yaitu Saifuddin Ibrahim, yang dimana dia hidup di Amerika karena takut dengan orang-orang Indonesia, karena dia sudah menghujat Islam atau menghina Islam. Nah, dia setiap hari itu live streaming di YouTube-nya, channelnya adalah Saifuddin Ibrahim. Dia selalu mengolok-ngolok orang Islam, dia selalu menghujat orang Islam. Bahkan sekarang dia ketika live streaming memakai peci, memakai surban. Nah, ini menunjukkan bahwa Saifuddin Ibrahim itu adalah menghina atau meremehkan agama Islam. Pasalnya dia adalah orang Kristen yang bodoh, tapi dia sok pinter dan memprotes orang Islam. Bahkan dia membaca ayat-ayat Allah atau ayat Al-Quran dan mentafsirkan dengan pikirannya sendiri.
Padahal orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian di sini Saifuddin Ibrahim mencoba mentafsiri Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46 yang katanya Saifuddin Ibrahim itu orang Islam tidak boleh berdebat dengan orang Kristen, orang ahli kitab, karena katanya kalau berdebat percuma, mesti kalah. Nah, ini ternyata salah cara pentafsiran, salah cara memaknai. Nanti insya Allah akan saya jelaskan maksud dari tafsir surah Al-Ankabut ayat 46. Nah, kemudian yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini tidak terima kalau teman Kristennya, yaitu Rudi Simamora, yang menghujat Islam kemarin kemudian ditangkap oleh polisi, dikerutuk oleh masyarakat, mau dikeroyok kemudian diamankan polisi. Saifuddin Ibrahim tidak terima temannya ditangkap polisi. Yang ketiga, Saifuddin Ibrahim menantang polisi untuk menangkapnya. Nah, kalau menurut saya percuma ngurusin Saifuddin Ibrahim, percuma nangkap Saifuddin Ibrahim, karena dia takut, tidak berani kembali ke Indonesia. Dia di Amerika, tidak mungkin dia kembali ke Indonesia. Sudah. Kalau seperti posisi saya untuk kembali lagi ke Indonesia, ya ngapain kembali ke Indonesia? Lebih baik berkalang tanah, bermata belok kayak Donditan, daripada kembali ke negara Konoha sampai Pak Prabowo memberlakukan dan semua jaksa, polisi itu harus diberesin dulu. Saya akan kembali ke Indonesia dan saya jangan coba-coba berdebat dengan saya. Pasti kalah. Ayo berdebat ya, tapi jangan bawa golok. Mari berdebat, tapi jangan marah. Ya, debat-debat. Ya, yuk. Hujat-hujat, silakan. Kamu menghujat, saya habisin. Saya lebih pandai menghujat daripada seluruh umat di dunia, bukan di Indonesia aja. Lo mau debat kayak apa juga, saya tetap pakai dalil. Ini lo Qur'annya, ini lo hadisnya, ini Alkitab. Oh, lengkap. Lihat itu, debat-debat di Komau. Siapa yang bisa membalas omongan debator Kristen? Islam gak mampu, terkencing-kencing. Paling menghujat tanpa dalil. Oh, Yesus itu kawin. Dalilnya mana? Gitu. Kalau Mamat SAW ngekin orang, dalilnya ada. Mamat begituin anak kecil, ada dalilnya ada semua. Semua pakai dalil. Maka kalian tetap akan kalah dengan siapapun. Debator Kristen. Apalagi dengan anak Batak. Anak Batak pintar ngomong. Kalau saya sudah kurang pintar ngomong, tapi otak ini masih fresh. Saya akan tampilkan jago debat-debat yang masih muda-muda itu untuk maju siapapun lawan. Asal ini nggak boleh marah, ya, janji tidak boleh marah. Sama dengan waktu saya debat dengan Moko Kinta dulu, sampai mati terkentut-kentut. Makanya saya ngamuk waktu itu. Kenapa? Karena penontonnya ikut ngamuk. Nggak bisa bertahan, marah. Nggak boleh dong. Penonton marah. Apa urusannya? Yang hadir kepala departemen Departemen Agama Provinsi DKI datang untuk menyaksikan perdebatan saya dengan mereka. Itu judulnya apa waktu itu? Judulnya Muhammad dalam Bible, Yesus dalam Quran. Ya nggak ketemu. Kalau Isa Al-Masih ada, Yesus Kristus nggak ada di dalam Quran. Bohong kebanyakan itu ketahuan. Kamu tahu nggak? Gus Miftah itu hanya tukang jual es teh dulu waktu di Lampung. Dihancurkan oleh tukang es teh.
hanya karena bercanda, hanya karena sebuah candaan. Rasain lo kapok kapan? Ini kenapa sih gelap ini HP saya? Yang bahannya ketiga adalah kamu tidak bisa menang debat dengan orang Kristen. Saya bukan penghujat. Orang yang menghujat itu kalau orang itu nggak punya dalil, asal maki-maki. Ini dalilnya. Bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Mr. M abad ke-7 itu untuk menyebarkan keyakinannya dengan penuh kepalsuan dan ngaku-ngaku nabi. Mana ada nabi dari sono? Nggak ada, nggak pernah akan ada. Kecuali mengajarkan kebohongan-kebohongan. Anda harus mampu, berani itu. Kamu hanya pansos. Ini adalah channel dari channel apa namanya nih, Sidul Komeng nih. PP Pesantren, Pondok Pesantren Darul Mustafa KBA. KBA. Kumpulan Bani akal kosong. Bani kosong akal. Saifuddin Ibrahim stres, ahli tafsir Al-Quran menyesatkan. Nantang polisi Indonesia. Dasar murid Mama Gufron. Dia mau, ini murid Mama Gufron ini, saudara-saudara. Anda bisa membaca ya, nonton semua tulisan-tulisan orang di YouTube, di grup WA dan sebagainya, semua bohong. Ini katanya, nanti ada lagi video detik-detik Saifuddin Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Ya masalah itu kan biarin aja. Ya mungkin mati membusuk di Amerika, tidak akan ke Indonesia. Karena kalau dia ke Indonesia pasti sudah hancur lebur menjadi abu. Para pemirsa, langsung saja kita lihat videonya Saifuddin Ibrahim pada waktu live ini. Hanya saya ambil potongan sekitar 7 menit saja. Kita lihat videonya seperti ini. Sampai mati waktu sholatnya. Karena berani melawan orang Kristen, berani melawan pendeta. Nah di sini kata Saifuddin Ibrahim, orang Islam yang melawan orang Kristen, orang Islam yang melawan pendeta, itu katanya mati, kan begitu. Ada orang meninggal dunia gara-gara melawan orang Kristen, melawan pendeta. Kita lanjut videonya. Lu yang celaka. Dan belum pernah ada cerita Mosolman menang berdebat dengan orang Kristen. Maka jelas sekali surat ke-46, 29 ayat 46 itu. Tujadilu ahlal kitab. Jangan berdebat dengan orang Kristen. Nah, sudah jelas ya, yang dibaca ayatnya adalah surat Al-Ankabut ayat 46. Sebelum dia membaca ayat, katanya tidak ada sejarahnya bahwa orang Kristen, orang Islam berdebat dengan orang Kristen, orang Islamnya menang. Katanya selalu kalah orang Islamnya. Padahal dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, itu orang Kristen tidak akan menang berdebat dengan orang Islam. Orang Kristen itu tidak akan menang berdebat dengan orang Islam. Bukan malah kebal. Abdul Masih, pendeta Abdul Masih dari suku Najran, debat dengan kanjeng Nabi kamu. Bahkan dia menantang sumpah mubahalah. Iya. Sebenarnya bagi orang Kristen itu nggak masalah kamu menyebarkan keyakinanmu. Asal tolong ya, gereja jangan dirusak. Gereja jangan dirusak. Ini bulan Natal ini. Jangan sampai kalian itu ribut tentang Natal kami. Kami mau menjemah pohon Natal, menyembah Yesus, menyembah salib. Itu jangan diributin dong. Kita damai-damai saja. Tetapi ketika Abdul Masih pendeta Najran dulu debat dengan Nabi kamu, dia kalah. Lalu dia marah mengadakan sumpah pocong. Orang Yahudi Nasrani tenang saja. Tapi ada satu hal yang mau dibicarakan oleh Muslim, yaitu tentang kematian Nabi yang memalukan itu. Banyak Muslimin mengetahui kenapa terjadi kematian beliau.
Semua terjadi karena pertemuan beliau dengan orang Kristen, diajak oleh beliau bermubahalah, yaitu sumpah antara kelompok yang bertikai berupa kutukan dari Allah. Siapa yang salah akan mati su'ul khotimah. Tahu nggak? 10 sahabatmu itu, sahabat Kanjeng itu su'ul khotimah. Itu yang terjadi di negara-negara Mosulman sekarang ini, Syria, Mesir, Yordan, Iran, Irak, Yaman. Semua su'ul khotimah karena sesama keyakinan, agama, sama-sama muslim, saling bermusuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Soviet, Rusia, dan Amerika, supaya mereka mati di lumbung. Ayam mati di lumbung. Ah, itu. Tapi jangan coba-coba ini. Lu ganggu Amerika. 1 biji peluru jatuh di Amerika oleh Arab, oleh siapa saja, seluruh negaramu akan porak-poranda. Seluruh gedung. Dan bisa-bisa masjid nabimu itu hancur, dan masjid Arab itu karena hancur. Arab Saudi hancur, akan dihancurin. Lo berani macam-macam. 1 timah panas jatuh ke California, atau kamu polisi nembak saya di Amerika, Jakarta akan banyak air merah keluar. Air merah keluar dari mata kalian. Barin aja ganggu Saifuddin Ibrahim. Jangan macam-macam. Semua su'ul khotimah. Ini memang saya senang itu. Senang. Hancur-hancurlah. Kenapa kalian tidak mau toleransi dan damai? Toleransi dan damai dong. Si Jidat Muhammad kenapa terengah-engah dicekik Jibril, ada tuh komentar. Hebat ini komentar ini kali ini. Jadi ternyata Nabi lo su'ul khotimah, diracun sianida. Jadi ternyata penemu sianida paling canggih itu adalah wanita Yahudi. Suaminya dingekin, dihabisin oleh mamat, pamannya habis, suaminya habis, anak-anaknya habis. Ya nggak mau lah. Itu hebatnya itu orang Yahudi itu. Ya, su'ul khotimahnya itu debat antara mamat dengan Abdul Masih, itu hamba Kristus, pendeta itu namanya. Menurut catatan itu 632 Masehi. Beliau mengirim surat kepada kepala suku Nasrani Najran untuk masuk Islam dan membayar jizyah kalau mau aman. Jizyah adalah uang jaminan keamanan, seperti yang tertulis surat ke-9 ayat 29, jika tidak mau diganggu. Jadi kalau tidak mau diganggu, bayar jizyah. Jadi otaknya itu hanya rampasan perang. Itu yang dia lakukan. Jadi suku-suku kecil itu dengan mengambil harta kekayaannya, nah setelah suami mereka mati dan tidak berdaya lagi, istrinya diambil. Nah, dari istri beliau itu ada 9 istri. 9 istri itu hasil rampasan perang. Nggak ada tuh istri kawin damai. Yang dia dapat damai itu satu yang bernama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang keempat lupa lagi nama istri Kanjeng itu. Masalahnya sudah 1400 tahun yang lalu, ya lupa lah saya. Istri orang dihitung-hitung. Kalau orang Islam kan istrinya 4 itu harus dihitung, ya. Amin Rais istrinya 4, ya dihitung-hitung gitu ya. Siapa lagi gitu. Saya dengan Prabowo itu sama. Kalau enggak dengan kamu, saya nggak mau lagi.
Kan gitu Prabowo itu. Saking bagusnya. Kalau tidak mau diganggu, biar jizyah. Baru kemudian setiap tahun mereka harus membayar dengan pakaian-pakaian, dan suku Najran itu membayar dengan 2.000 potong pakaian setiap tahun untuk diberikan kepada Nabi. Jika tidak membayar, Nabi akan menyerang mereka. Menanggapi surat itu, utusan Kristen datang menemui beliau di Madinah dipimpin oleh pendeta Abdul Masih. Kalau bertemu Nabi, mereka membahas tentang Yesus, apakah dia Nabi atau reinkarnasi Tuhan. Nabi bilang bahwa Yesus hanya sekedar Nabi biasa, yang tertulis dalam surat ketiga ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Lalu dijawab oleh Abdul Masih, ya dia bukan hanya sekedar manusia biasa, karena juga dia roh Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Perdebatan selama 2 hari, pada akhirnya Nabi marah kepada orang-orang Kristen, mengajak mubahalah agar mereka segera terjadi kutukan atas 2 kelompok itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Serem. Mamat mati diracun. Abu Bakar mati diracun karena hanya 2 tahun memerintah. Kemudian Umar, mertua dia juga itu ditusuk perutnya, terburai. Kemudian menantunya Utsman yang kaya raya itu sampai hari ini belum ketahuan siapa nama yang mematikan menantunya dia. Kemudian Ali, menantu dia juga ngek oleh sesama. Terus Fatimah, putri dia, sama ngek juga. Hasan dan Husain, cucunya, ngek juga. Dari waktu ke waktu itu kena sumpah semuanya. Yaitu bangsa yang kena sumpah, agama yang kena sumpah. Kenapa? Memang contoh dari sono. Maka turunlah ayat surat ketiga ayat 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan mari kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami, istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Dan itu yang akan terjadi atas seluruh kalian yang masih percaya dengan agama mbal gambul. Bilang saya menista, tapi video kamu ini saya akan pakai terus. Saya akan pakai terus. Lihat saudara-saudara, apa komentar dia ini. Saya baru ketemu. Orang Islam yang kalah, orang Kristen yang kalah. Ini Saifuddin Ibrahim itu ngawur. Dia selalu membuat opini-opini yang tidak benar. Orang Kristen yang selalu kalah berdebat dengan orang Islam. Kita lanjut. Saya jamin kamu akan terkencing-kencing dan lari terkentut-kentut. Katanya kalau orang Islam berdebat dengan orang Kristen, itu pasti kalah. Bahkan kalahnya itu akan terkencing-kencing, akan berlari terkentut-kentut. Padahal yang terkencing-kencing, yang terkentut-kentut, yang lari, bahkan larinya sampai ke Amerika kabur, itu adalah Saifuddin Ibrahim Al-Kaburi. Dia kabur ke Amerika. Kita lanjutkan. Ya, framing. Siapakah Muslim di Amerika yang berani debat dengan Saifuddin Ibrahim? Ayo, atau kamu datang ke Amerika, visanya aja nggak akan diterima. Dul Komeng, apa Nabi, namamu Al-Kaburi. Dul Komeng Al-Kaburi, nggak akan sampai ke Amerika. Kalau bisa dapat visanya aja, hebat. Ini negara jelas kok. Kamu ketahuan, apa namanya, visamu dan paspormu, kamu itu adalah polisi. Nanti dipertanyakan, boleh nggak lu masuk? Lu apa urusanmu sebagai polisi di sini? Debat dengan saya siapa saja Muslim di Amerika. Dulu Samsi Ali di New York. Saya ajak ketemu nggak berani. Padahal dia tokoh. Dia bikin video dan mau menangkap saya. Sekarang videonya dihapus.
Samsi Ali, kamu berani ketemu saya, besok juga saya akan terbang ke New York. Atau cari tempat netral di Philadelphia, kita debat. Jangan congor doang, tokoh Islam di Amerika. Debat dengan saya. Atau ada itu mu'alaf si siapa itu? Apa namanya yang ketemu saya di penjara dulu itu? Bawa siapa yang bisa berdebat dengan saya. Saya berani di Amerika. Nggak bisa, nggak akan mungkin Muslim debat dengan saya. Mau gaya hujat, pakai dalil. Kamu menghujat saya, menghina Yesus, silakan. Oh, saya nggak takut, kamu nggak akan malu saya menghina Yesus. Kamu berani? Nggak bakalan. Tunjukkan kelelakianmu. Kalau memang kamu laki. Ngomong doang. Saifuddin Ibrahim Al-Kaburi. Nah, saya akan datang ke Indonesia. Tetapi saya sudah tidak mau tinggal di Indonesia karena hujatan-hujatan saya, kata-kata saya itu memang menyakitkan. Tujuan saya hanya kalian jangan ganggu gereja, rumah ibadah orang Kristen itu loh, jangan diganggu. Marah ya marahlah. Tapi kan jangan merusak. Yesus bilang jangan boleh marah, jangan berdosa, jangan melakukan dosa. Kan orang Kristen yang jadi korban selama ini. Woi, orang-orang yang punya kepala tapi otaknya kosong. Kamu membuat video kayak begini, pansos nama saya, ini akan membuat saya tidak akan berhenti menghina kanjengmu itu. Kita lanjut, ya. Saya sedang mengatakan nabimu yang bermubahalah dengan pendeta Kristen. Tentu saja orang Nasrani tidak mau menerima mubahalah. Karena di dalam ajaran Kristen katakan ya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Nggak usah bersumpah, sumpah itu nggak boleh. Mamnu haram, haram itu bersumpah. Ustadz Dul Komeng, haram bersumpah, nggak boleh sumpah-sumpahan. Ya, tidak. Saya orang jujur, selalu ngomong, umur saya sekarang berapa? 60 tahun. 2025, ya itulah, 61 nanti. Nggak usah disembunyikan apa keadaan saya. Pakai kopiah, menghina menghina, pakai kopiah. Ini songkok nasional. Kamu tahu nggak yang merancang songkok saya ini saya sendiri. Ini tingginya 11 cm. Ini 11 cm. Nomor kepala saya nomor 10. Ini harganya 500.000. Ini kopiah ini. Nggak bisa jadi pemulung untuk membayar kopiah ini, Dul Komeng. Nggak bisa. Nggak bisa beli pohon Natal ini. Kalau dengan mulung, nggak bisa beli alat-alat ini, alat-alat rekaman saya, studio ini. Walaupun studio ini remeh, kecil, dibandingkan 3 studio saya yang saya tinggalkan di Indonesia. Nggak bisa dengan mulung, pakai logika sedikit, kalau menghina saya. Kasihan saudara ini. Jadi dengan video-video ya kalian yang menghina saya, mengejek saya, itu menjadi dasar saya untuk mengembalikan dan mempermalukan mulai dari nabimu, ajaran agamamu, kemudian tokoh-tokoh di agamamu, kemudian kitab sucimu, dan
ajaran-ajaran ibadah agamamu. Ini 5 hal ini saya akan pakai terus. Karena kalian tidak mau berhenti untuk menghina saya, Heri Pras, Dodi Sefriadi, kemudian mu'alaf Donditan, katanya Donditan bilang menyiapkan uang 50 juta untuk debat dengan saya di Indonesia. Jangankan 50 juta, 1 miliar kamu siapkan untuk debat dengan saya, Donditan. Ngapain saya balik ke Indonesia? Nyawa saya lebih mahal. Lebih mahal saya dari pala lo. 10.000 orang pala mu'alaf tidak ada artinya apa-apa. Nyiapin 50 juta untuk debat dengan saya. Kamu datang ke Amerika, seluruh orang Kristen di Amerika akan menyiapkan tiket untuk kamu, asal kamu dapat visa Amerika itu. Walaupun harga visa itu hanya bayar 3 juta, tapi begitu mahalnya kalau kamu dapat. Begitu kamu dapat visa, begitu masuk Amerika, kan kamu nggak mau balik lagi. Ya. Apa kamu, Donditan, dia bilang udah menyiapkan 50 juta untuk debat dengan dia. Kamu kapan pernah ngomong? Gak bisa. Lu dapat visa Amerika, saya kasih tepuk tangan, saya kasih uang, saya kembalikan semua uang hadiahmu itu. Kamu bilang akan memberikan uang saya 1 M. Sekalipun ya, 1 M. Hadiah debat saya dengan kamu. Ambil semua, kembalikan lagi. Saya sudah angkat tangan kepada Tuhan Yesus Kristus tentang makan dan minum saya. Saya cukup roti sepotong. Dia bilang sudah nyiapin uang 50 juta untuk debat dengan saya. Kamu kira uang 50 juta itu berapa? Di Amerika ini besar. Ampun. Dalam tafsir jalan lain, semua tafsir, para ulama mengatakan bahwa orang Nasrani takut menghadapi mubahalah. Padahal karena larangan Tuhan Yesus bersumpah, karena akibat melarang orang Kristen mengutuk orang lain, bahwa tidak ada orang Kristen yang menjawab tantangan sumpah mubahalah. Ayat-ayat Alkitab dengan gampang kita temukan larangan mengutuk orang lain, bahkan tidak mau mengampuni saudara adalah dosa besar. Itu dalam Kristen. Cobalah tahu, saudara-saudara, Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Sekarang saya doakan kamu ya Ustadz ya, dalam nama Yesus, Tuhan akan menggelisahkan hatimu, agar kamu bertemu dengan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menggoncangkan tempat tinggalmu, ranjangmu, pesantrenmu, pekerjaanmu, agar kamu kenal dia, Yesus Tuhan Juru Selamat. Nah, itu doa saya. Masalah kamu mau terima atau tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah berdoa untuk bangsa Indonesia. Minimal 10 tahun yang ke depan, posisi Muslim Kristen 50-50. 50% Muslim, 50% orang Kristen. Baru terjadi perdamaian antara orang Kristen dan orang Islam, perdamaian antara orang Islam dengan pemerintahnya sendiri. Kalau orang Kristen, nggak perlu disuruh damai dengan pemerintah. Kalian yang akan memusuhi. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi mulut orang Kristen itu hanya berdoa
dan tidak boleh mengutuk. Hanya ngancam-ngancam kayak begini bukan mengutuk. Untuk Donditan, Dogitan, lo bikin ini ya, tiket kamu akan disiapkan. Kamu minta visa Amerika, bayar dulu tiket sendiri, nanti kembali saya kasih uang. Saya kasih uang. Tiket dan visa kamu itu, saya tanggung. Siapa saja? Siapa saja? Panitia orang Kristen mau di negara mana? Mau di California tempat saya tinggal? Di Colorado, di Denver, di mana? Florida. Di Florida itu ada anak saya, anak rohani saya, teman saya, pelayanan saya, Dewi Bulan. Tahu Dewi Bulan kan? Wajahnya kayak bulan. Wajahnya Dewi Bulan itu kayak bulan. Berani debat dengan Dewi Bulan? MUI aja terketut-ketut, nggak berani, nggak bisa. Kami tidak menerima tantangan itu. Orang-orang Muslim tidak memahami kenapa orang Nasrani menarik diri dari kompetisi mubahala, karena mereka tidak membaca Alkitab dengan iman. Akhirnya orang-orang Kristen Najran mengerti bahwa beliau hanya nabi palsu. Seandainya beliau nabi yang benar, maka semua muka orang Kristen akan berubah wajahnya seperti nyemot. Kenapa Quran itu mengutuknya menjadi nyemot? Dan ternyata orang Kristen sampai sekarang wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik daripada kalian. Kalian telah mengutuk orang Yahudi dengan nyemot. Dan katanya wajahnya akan diputar ke belakang seperti kutukan Nabi di surat ke-4 ayat 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Quran yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang. Atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Mana berlakunya? Tunjukkan Allah itu kuasa. Kalau memang Allah kuasa membuat kepala kami ke belakang, jangan bohong, jangan dongeng seperti Quranmu itu. Jangan juga seperti nabimu itu ya. Jangan seperti nabimu itu. Dasar kamu ini Muslim Indonesia itu ditipu oleh Habib-Habib itu. Ditipu agamanya, ditipu semuanya. Jangan bermodal omong provokatif kayak begitu. Masa si Zuma debat dengan saya, jadi saya ngomong apa, dia ngomong, dia nyerang saya, ya. Kemudian begitu saya jawab, dia nyanyi-nyanyi gitu, setel musiknya kenceng. Nggak begitu, tunjukkan kesatria, jujur, berdebat. Itu Yesus Tuhanmu itu mati terkutuk di atas kayu salib. Iya, baca baik-baik ayatnya. Itu yang terkutuk bukan Tuhan. Bukan Yesus Kristus yang terkutuk. Kalau saya lihat di sini katanya adalah masalah terkutuk ya, padahal yang terkutuk itu ternyata Saifuddin Ibrahim. Ini yang terkutuk. Dia terkentut-kentut, dia terkencing-kencing sampai lari ke Amerika. Ya ada Yesus terkutuk. Ya ampun, sampai ngantuk saya ini. Masalahnya sudah jam berapa ya? Sudah jam 2, jam 3, sudah setengah 3. Jangan kamu berdebat dengan Alkitab melainkan dengan cara yang baik. Ya ini. Surat Ankabut ayat 46. Saudara, pada ayat sebelumnya Allah memberi umat Islam petunjuk dalam menghadapi kaum musyrikin Mekah atau para penyembah berhala. Allah lalu menyusulinya dengan ayat ini, mengajarkan jangan berdebat dengan orang Kristen. Cara berdakwah dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu beda cara. Dan kalau berdebat, saya cuci tangan deh. Jangan main-main. Saya dibilang pengecut. Pengecut apa? Kalau pengadilan di Indonesia masalah ini bisa adil, saya balik. Bagaimana anak buah saya KC dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun? Nggak adil, kayak narkoba aja. Lu mah satpam kiplik.
nasib kamu ya bagus lah sekarang. Tapi cara kamu berdebat tidak proporsional dan tidak layak. Ya karena mentalmu hanya satpam, mempremankan diri. Hebat apanya Allah? Belum. Mumpung dibela. Ini polisi ya, polisi kalau nggak membebaskan itu anak Batak. Saya akan ngomong terus agar polisi bisa adil. Nah ini, saya pun Oke. Sadis. Kalian memang sadis. Ya. Kamu akan melihat bagaimana permainan untuk memenangkan keyakinan. Saya sudah masuk ke dalam ranah perdebatan dengan Islam ini masuk tahun ke-20 ini. Masuk tahun ke-20, saya telah membebaskan banyak mereka yang terikat dengan keyakinan konyol itu, pindah kepada keyakinan yang baru. Nah, terima kasih semuanya, Anda sudah maju dan tetap mendukung saya, doakan untuk saya. Kalau mereka mengutuk saya, biarkan saja. Karena saya tahu Alkitab, orang yang mengutuk saya akan kembali segera. Kembali segera. Mengutuk itu Agustan saja, kentutin Alkitab, mati sebelum waktunya. Karena dia nantang kekuasaan Tuhan. Ya, terima kasih semuanya. Saudara-saudara, saya bisa live malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan doa. Ada Pak Yonatan di Bali, teman saya. Oh, kemarin saya telepon penginjil saya, anak rohani saya di Balikpapan. Saya dikasih nomor oleh teman, katanya dia sudah masuk Islam lagi. Tetapi di framing oleh channel-channel Muslim bahwa sudah masuk Islam lagi. Padahal hanya karena pakai kopiah di dalam pelayanan, pakai kopiah kayak begini, dibilang masuk Islam. Dasar. Oke, di Bangka terima kasih, di Palembang Galo-galonyo, siap galo-galonyo, ya. Di Aceh terima kasih ya, saya harus ya tentu saja anak-anak rohani di Jakarta maju terus. Apapun sarana, apapun pakai.